Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang hari Jumat teman-teman ya, menjelang closing. Udah jam 2 nih, jam 3. Saya mau nge-review nih pengalaman perdana beli saham IPO di 2 minggu ini ya. Ini pengalaman pertama saya beli saham. Baru 2-3 minggu mencoba bikin akun dan ternyata memang banyak jebakan gitu ya ketika kita mulai belajar investasi online, investasi di pasar saham ya. Jadi betul-betul harus banyak belajar ternyata nih. Ini ada beberapa saham yang saya lagi coba pelajari karakter kalau IPO itu gimana gitu ya. Ini hasil progres belajarnya nih. Saya beli saham FWCT itu apa ya, Wijaya Cahaya Timber ya, yang perkayuan yang kita udah ulas. Ketika kita ulas valuasinya menarik sampai oversubscribe, tapi ternyata ini dikadalin sama bandar ya. Setelah di hari pertama IPO-nya dia naik, kemudian dinyungsepin, jadi banyak nyangkut ya. Cuma karena saya dari hasil analisa pribadi ini secara fundamental bagus, jadi setiap turun saya nabung aja dikit-dikit ya, sehingga minggu ini tadi pagi sih naik ya, ke 137, walaupun di harga rata-ratanya nih agak tinggi juga ya, 125 gitu. Ini saham yang pertama IPO yang saya beli. Nah ini saat IPO nih naiknya 34% ya di hari pertama IPO, dari harga perdana 118 itu harga IPO awal ya, closingnya di 159. Nah tadinya saya kira di hari kedua, ketiga, keempat bakal naik terus karena digadang-gadang fundamentalnya bagus. Ternyata kebalikannya. Yang kedua adalah saham IPO yang saya beli nih, si CHIP. Nah ini juga udah kita coba belajar mengulas alasannya, prospeknya, segala macam. Nah ini agak linear nih dengan prediksi kita karena ini naik terus ya. Cuma sayang di hari keduanya ini udah saya coba lepas ya, jadi dapat untung 270.000 nih buat uji coba ya. Karena saya penasaran nih kenapa yang dibilang fundamentalnya bagus malah anomali gitu ya, malah harganya bisa turun dibanding dengan harga perdananya. Nah lihat nih, jadi temanya bahasan kali ini adalah hati-hati jika beli saham IPO ya. Hati-hati banget, jangan asal beli, jangan asal naruh duit ke saham yang memang secara fundamental itu ya diragukan gitu ya. Kenapa? Karena yang bagus aja, yang kinerjanya ngasih untung itu nih bisa dimainin nih sama pemodal kakap atau bandar ya. Nih, sejak hari pertama dia naik sampai 159, di hari-hari berikutnya nih dinyungsepin nih. Nih baru di minggu keduanya dia agak rebound naik lagi ya, meskipun masih di bawah dari harga pertama IPO yang 159 closingnya nih. Jadi belum menjamin bahwa saham yang fundamentalnya bagus, oversubscribe-nya sampai ratusan kali ya, 344 kali, ini kinerja keuangannya dalam jangka pendek gitu, dalam seminggu 2 minggu pasca IPO juga bakal konsisten naik gitu. Dia bakal roller coaster dulu nih. Nah ini nih yang sebetulnya mengamati pergerakan ini yang harus kita pantau ya. Jangan sampai sahamnya bagus, ketika turun kita cepet-cepet lepas gitu. Kenapa dilepas? Ya karena itu si bandar-bandar lagi butuh nampung banyak kalau perusahaannya bagus, sehingga dia diturunin lah harganya biar retail
culun kayak kita nih ngelepas, karena kita udah nggak kuat nahan ya. Karena yaitu 90% pemain saham katanya cita-citanya adalah cut loss. Nah, jadi jangan sampai kita termasuk golongan yang 90% itu, karena kita nggak ngerti atau tidak berpatokan sama aspek fundamental. Jadi seminggu turun langsung dilepas. Padahal nih di minggu berikutnya ini udah mulai bagus ya. Sekarang hari ini nyentuh di 137 apa 138 nih. Cuma sayang saya nggak lepas, jadi tetap hold karena buat yang ngamatin aja ya. Nanti Senin kita lihat lagi nih apakah naik lagi sesuai ke harga awal di 159 ini atau gimana. Oke. Nah, jadi pelajaran 2 minggu hunting saham IPO ternyata seperti ini ya. Ngeri gitu. Ngeri banget kalau kita nggak punya pegangan yang kokoh ya. Nah, ini temanya teman-teman ya. Hati-hati beli saham IPO. Karena kenapa katanya? Karena sekarang ini syarat untuk masuk bursa itu dipermudah gitu ya. Kalau dulu orang perusahaan yang mau IPO itu harus 3 tahun berturut-turut untung dulu baru bisa listing. Nah, sekarang kayak Bukalapak, Goto gitu ya, yang belum untung boleh masuk IPO, akhirnya kualitas jualan barangnya itu makin jelek. Nah, yang kasihan kan kalau rakyat jelata yang ya ketipu gembar-gembor jadi investor, ikutan beli juga, duitnya tuh bisa dirampok gitu ya. Ini hati-hati karena di awal tahun ini udah 17 nih, udah 17 emiten yang ngelisting di bursa ya. Dari Januari Februari katanya udah 17. Bakal ada lebih dari 57 emiten baru. Jadi kalau nanti di perjalanan ke depannya banyak yang IPO, kemudian kita juga nggak tahu gimana mengeksplornya, apakah perusahaannya bagus atau enggak, ya wassalam nih ya, kita bakal dapat saham IPO yang kualitasnya kaleng-kaleng. Nah, ini pesan sponsornya di sini ya. Jangan sampai kita ketiban saham IPO yang ketika hari perdananya tinggi, harga penawarannya tinggi, setelah listing malah jatuh gitu. Malah bisa-bisa ujungnya delisting gitu ya. Kalau delisting ya wassalam, duit kita nggak bisa balik ya, itu bahayanya itu. Oke, ini nasihat dari para sesepuh kita. Beli saham IPO kalau dapat sedikit, waktu listing harganya akan naik. Tapi kalau dapat banyak, berarti waktu listing harganya bakal turun. Nah, ini kita lihat nih jumlah lembar saham yang dijual kali ya. Kalau sahamnya berkualitas, lembarnya dikit, harganya pasti bagus gitu ya. Oke, jadi ini pesan review 2 minggu saya belajar beli saham. Kayaknya harus lebih berhati-hati di dalam memilih saham yang akan kita beli, saham IPO-nya. Nah, ini nih. Hindari beli saham IPO yang bakal jadi perampok duit retail gitu ya. Investor retail, investor kecil ini kalau salah beli saham IPO nih ya sama aja duitnya dirampok nih. Dirampok oleh bandar atau dirampok oleh si pemilik perusahaan yang sebetulnya ya dengan harga perusahaan yang murah dia bisa listing. Nah, nanti dia tinggal jual lagi setelah lock up periodnya selesai gitu ya. Saham yang mereka miliki dijual lagi ke bursa, otomatis lah duit kita nih dirampok. Kenapa? Karena harga listing IPO-nya pasti bakal turun karena nanti jumlah saham yang beredar bakal jadi banyak. Nah, ini hati-hati ya. Perhatikan manajemennya, perhatikan ya perusahaannya lah gitu ya, punya itikat baik atau enggak. Kalau cuma ngejar nyari duit retailnya, ini termasuk yang kasus-kasus saham IPO yang merampok duit retail. Ada beberapa yang baru IPO kemarin katanya yang justru setelah listing harganya semakin turun dan pemegang sahamnya malah ngejual di luar lock up period gitu ya. Oke, ini yang harus kita pegang bahwa
dari Januari Februari udah ada 17 emiten baru, dan saya dapat kutipan dari sini nih, dari apa ini ya, ini lupa nih, Reuters. Banyaknya emiten IPO tidak diikuti oleh kualitas perusahaan gitu ya, karena ya ada yang baru berdiri, baru di bawah 5 tahun udah IPO. Nah itu jebakan sebetulnya, hati-hati ya. Artinya kita jadi beli perusahaan yang apa ya, yang sama aja dengan beli warung pinggir jalan gitu. Baru dibikin. Ini bisa jadi modus juga sih ya, karena dapat modal IPO misalkan ngincer 30 miliar 90 miliar dengan hanya bikin perusahaan abal-abal kan bisa ya. Itu yang harus diwaspadai gitu. Nah idealnya ini nih, perusahaan terbuka atau yang IPO itu identik dengan perusahaan yang besar, memiliki skalanya nasional, historikalnya juga jelas, jadi udah jam terbangnya ini udah terbukti gitu ya. Bukan perusahaan yang baru sendiri. Ini harusnya ini, karena ini bakal melindungi investor ya, investor di bursa gitu ya. Duit rakyat jelata bakal dilindungi kalau barang-barang yang disodorkan ke kita oleh otoritas bursa efeknya juga bagus. Kenapa? Karena saya lihat di grup-grup gitu ya, yang main saham ini kan sekarang nggak cuma orang-orang yang kantoran yang punya pendapatan tetap, ada buruh kasar ikut juga karena udah pakai HP ya. Nah jadi ini saya agak sedikit termotivasi buat ya bikin konten-konten yang terkait dengan edukasi pasar modal, sekalian saya juga belajar gitu ya. Makanya saya bela-bela nih bikin bahan-bahan seperti ini biar saya juga sekalian punya bahan buat mengingat-ingat gitu ya. Sekalian belajar. Kalau belajar dicatat katanya lebih enak. Jadi buat tahu oh kalau saham IPO ini dari misalkan bulan ini ada 10, nah belum tentu 10-nya itu harus kita beli semua, harus ditelaah juga mana yang betul-betul layak kita beli, bisnisnya kayak apa, prospek usaha kayak apa, resikonya kayak apa gitu ya. Jangan sampai saya lihat tuh di grup investasi ada yang duitnya 10 juta dibeliin saham friend 9 juta gitu ya. Kan kasihan banget gitu ya. Saham friend gitu. Ini kurang wawasan keuangannya, atau mungkin dia nyangka karena mungkin di tempat dia sinyal friend bagus gitu. Nah ini aduh, miris semangat untuk berinvestasi yang udah bagus, tapi ya harus disertai dengan literasi keuangannya tentang pasar modal juga harus ya, karena ujung-ujungnya ini berkaitan dengan angka, berkaitan dengan analisa, jadi harus rajin baca sih ya. Nah di sisi lain minat baca kita kan rendah gitu, baca prospektus yang 300-400 halaman terus ada angka, ini maksudnya apa juga nggak semua orang paham. Jadi mudah-mudahan nih dengan kita belajar bareng seperti ini kita bisa sedikit terjaga lah untuk tidak membeli saham IPO yang gorengan gitu ya, yang abal-abal. IPO dilihat sebagai ajang mencari dana tanpa mempedulikan nasib para investor publik. Nah ini bener nih, kita harus saling jaga ya sebagai sesama pencari rezeki di bursa. Kalau ada teman-teman yang katakanlah salah langkah ya jangan dikasih tahu gitu ya, bahaya. Saling jagalah, berbuat kebaikan gitu ya. Bursa Efek Indonesia memiliki lebih dari 800 emiten. Dari jumlah tersebut 200 emiten harga sahamnya berada di bawah 100 dan beberapa sudah di level 50 perak. 50 perak itu apa? Ini cepe, ini jigo ya. 25 gocap. Jigo atau gocap ini? Ini bahaya. Kenapa? Karena kalau di bawah 100, bawah 50 ini bisa di delisting ya. Di delisting artinya nggak boleh jualan lagi di bursa. Kalau saham kita nih nyangkut di saham-saham yang harganya makin turun, makin tidak dilirik, tidak ada pergerakan, tidak ada transaksi, ya udah
nyangkut di situ gitu ya, alias harus cut loss. Nah, kenapa kita harus concern ke situ? Karena ini ya, saya berkepentingan untuk mengoleksi ataupun menyeleksi kira-kira saham-saham yang IPO ini yang jangka panjangnya layak untuk dijadikan project ini gajian dividen. Nah, gitu ya. Jadi cita-cita saya nih, motivasi nabung sahamnya adalah untuk gajian dari dividen. Makanya kita beli saham IPO yang harganya masih murah meriah tapi punya prospek jadi wonderful company katanya ya, yang memang bisa punya umur beroperasinya panjang gitu ya. Bukan saham yang sekarang rugi angin-anginan lah, besok lusa ada krisis nggak bisa bertahan. Nah, ini contoh saham yang kedua, yang saham chip ini kayaknya nih harus dieksplor lagi ya, apakah dia termasuk saham yang oke atau ada risiko yang dibalik dari kenaikan habis listingnya ya. Nah, ini udah pernah kita bahas nih, ini tahap-tahap ya, tahap-tahap untuk menyeleksi saham-saham IPO-nya, mulai dari order IPO. Nanti kita lihat lagi di pertengahan bulan Februari apalagi ini yang bakal IPO, apakah layak kita koleksi atau enggak. Kita nanti juga ekspor analisa fundamentalnya, apakah dia jadi saham gorengan atau aman gitu ya. Kalau jadi saham gorengan kan ada resiko juga gitu. Kalau kita lagi butuh duit, kita mau jual, kita lepas, nggak taunya harganya lagi jatuh, bisa-bisa kita malah jadi cut loss gitu. Nah, sampai ke sini nabung saham nanti kalau memang udah terbukti dia fundamentalnya bagus, ini agak agak take time ya, agak butuh waktu karena harus membaca prospektus, membaca resiko usaha dari satu industri, satu perusahaannya, prospeknya apa. Jadi kayaknya nih nabung sahamnya ya memang harus sedikit demi sedikit gitu ya, sampai kita yakin bahwa saham yang kita beli itu layak untuk kita pertahankan dalam jangka panjang. Jangan tergoda buat ya dilepas gitu ya, gitu. Oke, nah target untuk ke depan ada 2 yang mau saya ulik nih. Ada saham PTMP, ini packing plastik gitu ya, kemasan lah, perusahaan kemasan plastik, Mitrapek kalau nggak salah namanya. Sama saham PGEO, ini adalah gas yang anak perusahaan yang Pertamina lah, geothermal Pertamina geothermal kalau nggak salah. Nah, di yang sudah eksekusi di PTMP saya udah pesen nih di harga 100 sampai 120. Nah, nanti kita eksplor lagi apakah nasib si PTMP ini bakal seperti FWCT ataupun kayak chip yang secara secara bisnis bisnis rule, prospek bisnisnya cukup untuk 3-5 tahun masih bisa kita hold gitu ya. cukup bisa eksis lah gitu, bertahan di percaturan bursa efek gitu ya. Oke, kayaknya review 2 minggu belajar beli saham IPO seperti itu ya. Nah, ini dia, hati-hati teman-teman, jangan sampai beli saham IPO yang ujung-ujungnya jadi saham bodong ya. Jadi saham yang malah menjerumuskan kita gitu, duit kita jadi nggak berkembang. Kenapa? Karena kita jadi beli tanah kuburan gitu ya, nggak cocok jadi real estate. Ini pesan sponsor, jangan sampai kita kejeblos kepada investasi bodong dan memberi saham IPO-nya ternyata di kemudian hari jadi saham yang bodong. Nah, ini ya contoh
saham IPO yang meskipun fundamentalnya bagus, tapi ini bisa jadi digoreng-goreng juga ya gitu. Digoreng dalam arti bukan jadi gorengan sih, tapi harganya dipermainkan nih ya. Pada saat awal dia bisa 159, tapi di hari kemudiannya diturunin nih. Nah ini yang membuat kita jantungan di sini ya. Ini kita jadi nggak yakin ini bener nggak nih fundamental bagus kok turun. Nah anomali seperti ini yang kadang membuat kita yang dananya berinvestasi di pasar modal pas-pasan nggak kuat iman gitu ya, jadi sell, ngejual. Kalau dananya ratusan juta sih memang mungkin enak nih, pas turun bisa beli lagi ya. Ini paling juga seminggu 2 minggu atau sebulan 2 bulan. Kalau yang dananya banyak kan bisa akumulasi terus sampai dia mantul kembali gitu. Tapi kalau dananya pas-pasan ya wassalam deh ya. Kita bakal termasuk golongan orang yang 90% cita-citanya bangun tidur cut loss katanya begitu ya. Jangan sampai seperti itu ya, harus benar-benar istiqomah gitu ya. Oke, apalagi nih? Nah, ini yang menarik ya. Saya lagi ngamatin ada 2 saham, yaitu Wijaya Cahaya Timber yang tadi naik nih, posisinya naik ya. Ini posisi ketika masih turun, dan ini satu lagi saham Personel Alhidayah. Ini saham pada, ini saham yang saya dapat dari koperasi ya. Jadi saya dapat gratisan gitu ya. Ini masih di lock up sampai 6 bulan atau 8 bulan, jadi saya belum, jatah saham saya ini belum bisa dijual di Personel Alhidayah. Secara keuangan labanya si Wijaya Cahaya ini lebih tinggi dibanding ini. Tapi kenapa nih posisi harganya ya ini masih tinggi dibanding ini? Nah ini hati-hati ya, ini peluang ataupun menarik ya. Nanti kapan-kapan kita bandingkan, kita explore 2 saham ini. Saya lebih tertarik ke si Wijaya Cahaya Timber ini. Kenapa? Karena dia produknya diekspor ya. Nanti kalau kita lihat sahamnya ini nih, si PTMP ini kebalikannya nih. Ini importir mesin packing ya. Jadi risiko usaha dari saham PTMP dengan si FVCT, nah inherent risknya itu bakal kelihatan ya, mana yang bakal terpengaruh dolar. Kalau dolarnya naik, kalau beli barangnya dolar dijual rupiah gitu ya, dibandingkan dengan beli bahan rupiah dijual dolar, mana yang lebih menarik? Nanti kita kapan-kapan kita apple to apple, kita bandingkan dan kita lihat ya, kalau si PTMP itu udah go public, kinerja sahamnya bakal kayak apa. Oke, ini masih saya utak-atik nih sama nih si PTMP. Saya baru order IPO, belum kelihatan berapa lot, berapa rupiah harus ngemodalinnya ya. Well, ini penutup seperti biasa, kenali predator ganas di pasar saham. Yang ini predatornya sekarang ternyata justru manajemen perusahaan IPO-nya juga nih, bisa ngemakan kita ya. Tidak hanya bandar, tidak hanya rekan kita yang duitnya lebih gede main sahamnya. Jadi musuh kita di bursa saham itu banyak banget gitu ya. Jadi hati-hati teman-teman ya, jangan sampai duit kita hilang dimakan sama predator ganas di pasar saham. Oke, saya kira itu dulu lah. Ini belum kelar si PTMP, nanti kita akan bahas di sesi berikutnya. Oke, jadi saya baru FVCT, chip, dan nanti saham ketiga, oh ada IRX apa ya, itu juga masih saya handle. Jadi ada 3 yang udah saya ikutan saham IPO, yang IRSX atau apa ya, itu yang perusahaan yang jual pulsa itu masih nggak gerak malah itu ya, parah juga nih saya. Oke, next kita akan bahas ya dengan tema
memilih saham IPO yang kira-kira aman biar duit kita nggak dirampok dari bursa saham tersebut. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.